Feby Lorita berusia 32 tahun adalah sosok wanita berparas oriental yang cantik, dikenal cuek, pekerja keras namun dermawan. Feby kala itu telah berstatus janda yang memiliki seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Yang pada ketika kasus ini terjadi, si anak tidak tinggal dengan Feby, melainkan tinggal di Bengkulu. Wanita kelahiran 1981 ini adalah seorang desainer grafis freelance yang memiliki usaha bisnis rental mobil. Sebagai seorang desainer interior di perusahaan pembuat permainan anak-anak, Feby tentu saja memiliki pergaulan yang cukup luas dengan para relasinya. Pada November 2013, Feby mulai pindah tinggal seorang diri di apartemen Cibubur Comfort, tepatnya di Blok C nomor 5 lantai 2. Setelah sebulan tinggal di apartemen tersebut, tepatnya pada Desember 2013, Feby mulai kenal dengan seorang pria bernama Asido April Parlindungan Simangunsong alias Edo berusia 22 tahun yang juga tinggal di apartemen tersebut, hanya saja beda blok. Edo adalah seorang pria muda asal Sumatera Utara yang tinggal di apartemen itu bersama seorang wanita bernama Eci yang diakuinya sebagai istri. Padahal sebenarnya Eci dan Edo ini hanya berpacaran saja, namun tinggal bareng. Eci lah yang selama ini membiayai hidup Edo yang pengangguran itu. Edo yang seorang pengangguran itu mulai menawarkan kerjasama kepada Feby, yakni Edo akan membantunya mencari calon penyewa mobil yang direntalkan oleh Feby. Sejak itulah hubungan Edo semakin dekat dengan Feby. Wajah oriental yang cantik dengan karir cukup cemerlang membuat Edo mulai ngebet ingin semakin dekat dengan wanita yang telah menjanda ini. Tapi tentu saja ia mendekati Feby tanpa setahu Eci pacarnya. Edo bahkan ingin nekat mengutarakan cintanya pada Feby dan ingin menjadikannya seorang kekasih. Selasa 21 Januari 2014, sekitar pukul 5 sore, Feby menelepon Edo mengajaknya bertemu untuk membicarakan bisnis rental mobil. Mereka ketika itu sepakat untuk bertemu di pusat grosir Cililitan. Pukul 7 malam, Feby menemui Edo di PGC dengan mengendarai mobil Nissan March bernopol F1356KA miliknya yang berwarna putih. Setelah sempat ngobrol sebentar di flyover Uki Cawang, sekitar pukul 8 malam, Edo mengambil alih kemudi dari Feby, lalu melajukan mobil itu ke arah tol Cawang. Dan sekitar pukul 9 malam, mobil meluncur di tol Bintaro Bekasi. Saat dalam perjalanan itulah, Edo ini menyatakan cintanya kepada Feby dan mengajaknya berpacaran. Namun ternyata yang terjadi tak sesuai harapan Edo. Pernyataan cintanya tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Feby. "Apa-apaan sih kamu, Dok? Gila kamu ya? Bajingan kamu kan sudah punya istri," ucap Feby dengan ketus dan tampak kesal. Tentu saja Feby menolak, karena setahu Feby, Edo memang dikenal sudah punya istri yang juga tinggal bareng dengannya. Mendengar itu mereka sempat cekcok di mobil. Lalu Feby yang kesal mencakar lengan Edo sambil terus ngomel. Edo yang tak terima balas memukul punggung, kepala dan melepaskan bogem ke arah mulut Feby yang seketika membuat gigi depan Feby rontok. Sedangkan mobil tak terasa terus melaju ke arah Ciawi Bogor. Feby yang kesakitan tak terima atas perlakuan Edo. Ia mengancam akan melaporkannya ke polisi. Mendengar itu Edo melunak. Ia merayu Feby agar tidak melaporkannya ke polisi. Feby setuju namun minta ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Edo setuju memberikannya, tapi dengan syarat meminta Feby untuk ikut dengannya ke rumah keluarganya yang berada di Citayam dengan alasan mengambil uang tersebut. Rabu 22 Januari 2014 sekitar pukul 1 dini hari, mereka tiba di perumahan Puri Citayam Permai 2, Blok D4 RT 7 RW 2, Rawa Panjang, Bojonggede Kabupaten Bogor, milik keluarga Edo, yang ternyata saat itu rumah dalam keadaan kosong. Lantaran sudah larut, Edo mengajak Feby agar mau menginap saja, karena tak memiliki pilihan lain. Feby pun terpaksa menyetujui itu. Sekitar pukul 3 dini hari, Feby terbangun karena ingin ke kamar kecil. Edo yang juga terbangun, ternyata curiga mengira Feby ingin kabur. Feby yang kesal lalu melontarkan kata-kata kasar pada Edo. Hingga cekcok terjadi lagi, bahkan Feby melempari Edo dengan ponsel. Hal itu membuat Edo menjadi semakin emosi dan langsung mencekik Feby hingga lemas tak sadarkan diri. Edo yang sudah bak kesetanan mengambil pisau di dapurnya dan menusukkannya pada leher wanita cantik itu yang seketika itu pula membuatnya kehilangan nyawa.
Di pagi buta itu, Edo mulai membersihkan ceceran darah di rumah itu. Kemudian mengambil perhiasan emas milik Feby yang berupa anting, gelang, kalung, dan cincin. Sementara tubuh wanita malang itu diikatnya sedemikian rupa, lalu dimasukkannya ke dalam bagasi mobil Nissan Mars milik Feby. Pagi itu juga sekitar pukul 10, mobil itu dilajukan ke arah Pondok Gede untuk mencari Daniel kakaknya yang bekerja sebagai sopir mikrolet di sana. Tapi setelah ditunggu-tunggu ternyata batang hidung si kakak tak juga muncul, sehingga Edo pun menjadi kesal. Ia yang mulai panik, lalu bergegas menuju ke pasar Pondok Gede untuk menjual perhiasan Feby yang kemudian laku 3 juta rupiah. Setelahnya Edo memilih pulang ke apartemen Comfort Cibubur. Mobil berisi mayat itu diparkirkannya, lalu ia masuk ke unitnya untuk tidur. Siang harinya sekitar pukul 2, Edo yang baru bangun seketika ingat harus segera mengurus jasad yang disembunyikannya dalam bagasi mobil itu. Karenanya ia bergegas kembali melajukan mobil milik Feby tersebut untuk mencari Daniel kakaknya ke Pondok Gede. Tapi sialnya setelah ditunggu hingga pukul 10 malam, Daniel si kakak juga tak kunjung bisa ditemui. Keesokan harinya Jumat 24 Januari 2014 sekitar pukul 1 dini hari, Edo menuju kamar apartemen Feby, mengambil TV dan CPU komputer, kemudian dengan santainya diangkutnya ke apartemennya, lalu tidur lagi. Pukul 7 pagi Edo mengajak kekasihnya Eci dengan menggunakan taksi langsung menjual ponsel Feby ke ITC Depok. Setelahnya saat itu juga, Edo membawa TV dan CPU komputer itu ke rumah orang tua kekasihnya yang ada di Sawangan, Depok. Kekasihnya si Eci kala itu tidak tahu jika barang-barang itu merupakan barang curian. Edo memberikan berbagai alasan ketika Eci bertanya. Usai mengantarkan kekasihnya, Edo kembali ke apartemen tanpa Eci yang tiba sekitar pukul 5 sore. 1 jam kemudian, Edo yang semakin resah karena mayat Feby mulai berbau, segera mengambil mobil berisi mayat tersebut dibawa kembali mencari Daniel kakaknya. Setibanya di Pondok Gede, Edo langsung menunggu kakaknya itu berjam-jam, barulah Daniel muncul. Kepada kakaknya itu Edo berbohong, mengaku telah menabrak seorang wanita hingga tewas dan mayatnya ditaruhnya di dalam bagasi mobil. Edo meminta tolong pada Daniel agar dibantu membuang jasad korban. Sekitar pukul 11:30 malam, kemudian diambil alih oleh Daniel. Mereka membawa mobil itu mencari tempat yang dianggap aman untuk membuang mayat Feby. Mobil sempat dibawa berputar-putar mulai dari kota wisata Bekasi, Depok, lalu kembali lagi ke Pondok Gede karena mereka melihat ada razia. Setelah tiba di Pondok Gede, Daniel memutuskan untuk menyewa motor milik tetangganya, sementara Edo menunggunya di jalan raya dekat rumah Daniel. Di hari Sabtunya 25 Januari, sekitar pukul 2 dini hari, Edo mengemudikan mobil melaju di bagian depan sementara Daniel mengendarai motor. Mereka kemudian mengarah ke TPU Pondok Kelapa dan memarkir mobil tak jauh dari TPU itu, membuka kap mobil dan mengambil aki mobil. Setelah merasa aman tak ada warga yang melihat, mobil yang berisi mayat Feby itu pun ditinggalkan begitu saja di samping TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sambil membawa aki mobil milik Feby, Edo dan Daniel berboncengan naik motor menuju ke rumah Daniel untuk mengambil koper, kemudian menuju ke apartemen Comfort Cibubur untuk mengantarkan Edo. Pukul 4.40 pagi, aki mobil milik Feby yang diambilnya itu kemudian dipasangkannya di mobil Xenia milik Edo yang rusak karena akinya soak. Setelah aki berhasil dipasang, pada pukul 5 pagi itu, Edo dengan membawa mobil Xenia miliknya menuju ke rumah Daniel kakaknya di daerah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur, sedangkan Daniel menggunakan motor. Selanjutnya Edo dan kekasihnya itu kabur ke Medan, Sumatera Utara dengan naik bis. 3 hari kemudian, tepatnya pada Selasa 28 Januari 2014, barulah warga yang tinggal di sekitaran Jalan Pondok Kopi Duren Sawit atau dekat TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu mulai terusik dengan adanya bau busuk menyengat yang berasal dari sebuah mobil Nissan Mart berwarna putih bernopol F1356KA yang memang sudah tampak terparkir sejak 3 hari sebelumnya. Warga yang coba memeriksa mobil tersebut semakin ketakutan ketika melihat ada banyak belatung berjatuhan dari bagian bagasi. Karena merasa curiga, warga segera melaporkannya kepada kepolisian setempat. Polisi bersama warga kemudian membuka paksa mobil itu. Bagai disambar geledek, warga kaget setelah menemukan mayat perempuan dengan kondisi sangat memprihatinkan di dalam bagasi mobil itu dengan kaki dan tangan terikat. Wajahnya sudah sulit dikenali, ada bekas penganiayaan di bagian pipi dan bagian matanya. Namun ada satu ciri khusus yang masih tampak jelas dari mayat itu,
yakni adanya tato berbentuk salib di bagian punggungnya. Dari hasil visum terhadap jenazah korban, diketahui wanita itu kehilangan nyawa akibat luka benda tajam di bagian lehernya yang memutus nadinya. Diperkirakan korban telah tewas sejak beberapa hari sebelum ditemukan. Polisi yang melakukan penyelidikan kasus ini akhirnya berhasil mengetahui korban atas nama Feby Lorita, berusia 32 tahun, yang juga merupakan pemilik mobil tersebut. Dalam penyelidikannya, awalnya polisi mencurigai mantan suami Feby, Hendrik Sulaiman, lantaran dari keterangan beberapa saksi. Feby diketahui sering bermasalah dengan si mantan suami itu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mantan suaminya, ternyata terbukti jika sudah hampir 2 bulan belakangan, ia tidak pernah lagi saling kontak dengan Feby. Dari serangkaian penyelidikan itu, akhirnya polisi berhasil mengantongi identitas terduga pelaku. Tak mau kecolongan lagi, polisi segera memburu pelaku ini yang diduga lebih dari 1 orang. 1 Februari 2014, Daniel yang berusia 28 tahun, kakak dari Edo, lebih dulu ditangkap di Pondok Gede saat berada di angkotnya. Lalu pada keesokan harinya, Minggu 2 Februari 2014, sekitar pukul 3 dini hari, Edo juga berhasil ditangkap saat bersembunyi di rumah sepupu neneknya yang berada di Jalan Ulak Masinaga, Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kepada penyidik, Edo mengakui perbuatannya telah menghilangkan nyawa Feby Lorita, tetangga apartemennya itu, lantaran kesal dan sakit hati cintanya ditolak. Dari pengakuannya, sebenarnya ia mendekati Feby dan ngebet ingin menjadikannya pacar karena ingin mendapatkan pekerjaan. Sebab Edo tahu, Feby yang bekerja sebagai desainer grafis itu memiliki banyak koneksi, sehingga Edo yakin dengan memacari Feby, ia bisa dibantu mencari kerja. Namun ternyata pernyataan cintanya ditolak mentah-mentah oleh Feby ketika itu. Bahkan Feby memaki-makinya. Karena itu ia sakit hati dan emosi hingga berujung terjadinya pembunuhan tersebut. Pada Rabu 22 Oktober 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman terhadap Asido April Parlindungan Simangunsong alias Edo yang telah berusia 23 tahun, yakni dengan hukuman 20 tahun penjara. Karena ia terbukti telah melakukan pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP dan perbuatan pidana pencurian sesuai pasal 362 KUHP. Sedangkan Daniel Hamonangan Simangunsong yang berusia 29 tahun yang merupakan kakak dari Edo ini divonis dengan hukuman 8 bulan penjara karena ia terbukti telah turut serta membantu Edo adiknya untuk membuang atau menyembunyikan mayat. Dari kasus ini, kita bisa mengambil pembelajarannya agar terus waspada serta berhati-hati dengan orang-orang sekitar kita. Jaga ucapan, jaga sikap, jangan sampai melukai perasaan orang lain. Sekian kisah ini, sampai jumpa di lain hari. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.